Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hairunisa dari Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga Konsentrasi Tata Boga dengan NIM 215800005. Berikut di sini saya akan mempresentasikan hasil dari paper saya tentang paradigma pendidikan di Indonesia yang berjudul Pemulihan Pendidikan Vokasional di Indonesia. Pada halaman abstrak, yaitu pendidikan vokasi adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu atau mempersiapkan calon tenaga kerja di dunia kerja. Namun sampai saat ini masih banyak kekurangan. Adanya upaya pemulihan tersebut didasari oleh stagnasi pendidikan vokasi di tanah air. Dorongan untuk pemulihan pendidikan vokasi memiliki dua aspek, yaitu faktor internal dan eksternal. Tujuan dari pemulihan ini agar pendidikan vokasi sesuai dengan keinginan industri, kualitas pendidikan vokasi meningkatkan, serta minat masyarakat pada pendidikan vokasi semakin tinggi. Latar belakang. Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik, terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu atau mempersiapkan calon tenaga kerja di dunia kerja. Namun, implementasi pendidikan vokasi di berbagai negara memiliki perbedaan dan banyak faktor yang mempengaruhi. Pendidikan vokasional di Indonesia mempunyai filosofi yang erat dengan negara asal pendidikan vokasi, yaitu Belanda. Dan implementasinya yang dilakukan secara berubah-ubah. Pendidikan vokasi mengalami banyak sekali perubahan mulai dari 1,5 abad yang lalu karena faktor globalisasi. Sampai saat ini, pendidikan vokasional tersebut di fase implementasinya dipandang hanya menjalankan sistem lama yang dilakukan berulang-ulang. Dari perspektif globalisasi, pendidikan vokasi di Indonesia harusnya mengalami perubahan dan ditinjau dari faktor internal maupun eksternalnya. Pembahasan. Dari beberapa masalah dan tantangan pendidikan vokasi dari paper ini, maka perlu diambil tindakan atau langkah-langkah untuk mengeluarkan pendidikan vokasi dari stagnasi. Karena setiap daerah-daerah mempunyai keunggulan potensi daerah yang perlu dikembangkan yang lebih baik lagi. Dengan keberagaman potensi daerah ini, pengembangan potensi dan keunggulan daerah perlu mendapatkan perhatian secara khusus dari pemerintah daerah, sehingga generasi muda daerah tidak asing dengan daerahnya sendiri dan paham betul tentang potensi dan nilai-nilai serta budaya daerah sendiri, sehingga mereka dapat mengembangkan dan memberdayakan potensi daerah sesuai dengan tuntunan ekonomi maupun ketenaga kerjaan. Di samping itu, keberhasilan pendidikan vokasi akan mampu mengatasi masalah urbanisasi, pengangguran, dan ketinggalan di ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun saat ini ada beberapa faktor atau masalah yang dihadapi sekolah vokasi saat berpengaruh pada keberhasilan pendidikan vokasi di Indonesia. Pemulihan atau upaya yang dilakukan oleh Indonesia yaitu kualitas tenaga pendidik. Tenaga pendidik dan laboran di SMK harus benar-benar mempunyai keahlian baik teori maupun praktek serta selalu dapat mengikuti perkembangan pendidikan serta teknologi dan merupakan tenaga pendidik yang bersertifikat. Kompetensi tenaga kerja, tenaga lulusan SMK harus lulus uji kompetensi untuk dapat bersaing di pasar kerja sesuai dengan bidang keahlian dan program keahlian masing-masing lulusan SMK. Oleh karena itu, perlu sistem pendidikan ganda dengan program magang kerja di lembaga atau instansi lain di luar sekolah untuk mempraktikkan ilmu dan keterampilan yang didapat di bangku sekolah. Sarana dan prasarana yang dikembangkan tidak hanya di sekolah, tetapi juga di luar sekolah sebagai tempat praktek kerja bagi siswa magang maupun guru yang mengadakan pelatihan, sarana prasarana belajar, mengajar, dan praktikum di SMK harus berstandar dan selalu mengikuti perkembangan teknologi sehingga bermanfaat bagi peserta didik. Faktor eksternalnya yaitu menjalin hubungan kerjasama SMK dengan DUDI, kerjasama antara SMK dengan perkantoran pemerintah, swasta, pertokoan, swalayan, praktikan komputer, jasa desain grafis, pemasaran asuransi, penjualan, perhotelan, perbankan yang bisa disebut PSG, sangat dibutuhkan untuk mendapat umpan balik kurikulum dan keahlian yang diperlukan oleh DUDI yang harus disediakan oleh SMK atau pendidikan vokasi. Potensi daerah di sini dari penyumbang kontribusi DRD pada sektor yang tertinggi yaitu perdagangan. Dengan mengetahui potensi perdagangan pada masing-masing kecamatan akan semakin terarah dalam penyediaan tenaga kerja lulusan SMK atau vokasi yang langsung dibutuhkan oleh DUDI. Yang kemudian kemampuan iptek.
iptek yang diperoleh secara formal harus berhubungan langsung dengan kebutuhan perdagangan. Iptek yang mendukung potensi daerah di bidang perdagangan perlu dikembangkan, misalnya pemasaran produk internet, pembuatan desain iklan, pemasaran yang menarik, membuat pembukuan akuntansi perdagangan secara detail dan rinci, membuat desain kemasan yang menarik, teknik menulis cepat untuk keahlian sebagai wartawan, dan masih banyak lagi. Tujuan dan upaya memulihkan pendidikan vokasi di Indonesia yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan tenaga kerja SMK serta lembaga latihan swasta atau DUDI yang ada dengan berorientasi pada pasar kerja, terbentuknya tim perencanaan tenaga kerja kabupaten serta mengaktifkan Dewan Ketenagakerjaan guna memecahkan masalah ketenagakerjaan, khususnya masalah kesempatan kerja, lowongan kerja, maupun pengangguran. Meningkatnya program kegiatan pelatihan pada angkatan kerja di pondok-pondok pesantren maupun umum dalam rangka penempatan tenaga kerja sektor informal. Meningkatkan pembinaan hubungan industri dan pengawasan ketenagakerjaan serta kontinu dan periodik dengan lebih mendorong pembentukan perjanjian kerja bersama PKB di perusahaan. Kesimpulan, pendidikan vokasi atau sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memegang peranan yang sangat strategis bagi terwujudnya tenaga kerja yang terampil. Satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal merupakan paradigma baru pendidikan vokasi untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Namun, saat ini ada beberapa faktor atau masalah yang dihadapi sekolah vokasi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk pemulihan pun dibagi menjadi dua, yaitu pemulihan secara internal, contohnya kualitas tenaga pendidik atau tenaga pendidik dan laboran di SMK harus benar-benar punya keahlian, baik teori maupun praktek, serta selalu dapat mengikuti perkembangan pendidikan serta teknologi dan merupakan tenaga pendidik yang bersertifikat. Sedangkan faktor eksternal sebagai menjalin hubungan kerjasama SMK dengan DUDI dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan tenaga kerja. SMK serta lembaga latihan-latihan swasta DUDI yang ada dengan berorientasi pada pasar